Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya Belian Floris. Nah teman-teman, saya mau memberi contoh pemberian micin yang salah dan fatal yang harus kita hindari. Sebetulnya micin atau MSG seperti Sasa, Miwon atau Ajinomoto itu penyedap rasa yang biasa dipakai bunda-bunda untuk memasak ya. Itu bagus sekali untuk tanaman. Seperti punya saya ini. Subur. Nah, buahnya gede-gede. Ini tomat ya. Ini semua saya pakai micin. Nah, nih semua pakai micin, subur, daunnya juga cantik-cantik, gemoy-gemoy ini ya. Tapi kalau kita salah dalam pemberiannya micin, maka akan terjadi fatal. Lama-lama tanaman kita akan mati. Nah, ini contoh tanaman yang memakai micin salah. Cara pemberian micinnya itu salah ya. Lihat, daun pada menguning, lama-lama berguguran ya. Nah, begitu terlihat sangat-sangat buruk ya. Gersang seperti itu lama-lama akan mati. Karena ya itu tadi, penggunaan micin yang salah. Nah, inilah contoh pemberian micin yang salah, yaitu 1. Pemberian micin dengan cara ditaburkan di atasnya seperti ini. Ditaburkan langsung seperti ini. Itu sangat-sangat salah. Salahnya apa? Micin itu mengandung natrium. Micin akan mengalami oksidasi dan bereaksi negatif pada tanaman. Jadi tanaman bukannya tumbuh subur ya, malah lama-lama perlahan akan mati. Kalau sudah terlanjur seperti ini, bagaimana? Nah, caranya mudah, kita langsung kocor saja. Nah, seperti ini. Langsung kocor saja agar micin itu terlalut sampai airnya itu keluar ya. Nah, ini dilakukan sampai 3 gayung ya, atau kalau ada selang ya, selang terus untuk menyiram itu tinggal ini dikocor ya, dikocor seperti itu. Dibesarkan airnya, dikocor hingga airnya bisa mengalir. Itu kalau sudah terlanjur salah dalam pemakaiannya. Nah, cara kedua yang salah yaitu memberi micin dalam jumlah terlalu banyak. Jadi terlalu overdosis ya teman-teman. Itu sangat-sangat fatal. Nah, contohnya memberikan micin dengan skala besar. Tahu banyak ya. Seharusnya 1 air gayung itu cuma pakai sepucuk micin. Sepucuk sendok ini micinnya seharusnya. Terus karena mungkin ya hanya dari teman-teman yang bilang pakai micin saja subur tanamannya, terus mempraktekkan tanpa tahu seberapa ukurannya. Ada yang segayung 1 sendok lebih makan ya, 1 sendok makan kayak gini, itu salah. Apalagi tambah 2 sendok begini, itu sangat-sangat salah. Tuh disiramkan seperti ini. Nah, ini juga sangat-sangat salah dan jangan dilakukan. Hal yang seperti ini harus dihindari, karena pemberian micin yang banyak terus di situ overdosis. Jadi micin itu mengandung natrium ya. Kalau kita menggunakannya terlalu banyak,
kelebihan, membuat tanaman malah mengalami keracunan. Jadi karena kelebihan unsur natrium itu sendiri dalam tanah yang diserap tanaman. Jangan dilakukan seperti itu ya. Kalaupun seperti itu terlanjur, ya kita rubah, kita hindari. Kita langsung kocor saja pakai gayung seperti tadi itu. Dikocor, dibersihkan sampai tanamannya bersih. Nah, cara yang ketiga, pemberian micin atau MSG terlalu sering yang harus dihindari. Frekuensi yang terlalu sering, kalau setiap hari kita beri micin, setiap hari kita siram pakai micin, itu akan berbahaya pada tanaman karena menimbulkan efek jenuh atau kelebihan, sehingga tanaman justru akan layu dan bahkan akan mati perlahan. Karena itu pemberian micin justru sebaiknya diberi jarak antara 1 minggu atau 2 minggu. Jangan keseringan memberi micin pada tanaman, karena kita saking sayangnya pada tanaman-tanaman kita, akhirnya kita setiap hari kita elus-elus micin kita kasih micin kita buat nyiram, berharap tanaman kita itu akan tambah subur. Tapi itu malah fatal, malah akan membuat tanaman kita itu menjadi semakin buruk ya, dan lama-lama akan mati. Itulah. Terus contoh pemberian dalam nomor 4 ya, pemberian dalam jangka waktu yang lama. Sudah jelas tanaman kita itu sudah subur, seperti ini sudah subur, tapi di situ malah masih menggunakan micinnya, masih memberi micinnya, itu harus dihindari. Kalau sudah subur seperti ini, sudah gemoy-gemoy seperti ini, itu ya sudah, kita berhenti, tidak usah memakainya lagi. Tinggal perawatan kita dalam tanamannya, lihat ada ulatnya apa tidak ya, ada itu hamanya apa tidak. Tinggal kita merawatnya, tidak usah memberi micin lagi kalau sudah subur, kalau sudah seperti ini juga. Nah, kalau tomatnya sudah seperti ini ya sudah, ini tanjangnya sudah subur ya, sudah berbuah. Nah, ini tidak usah diberi micin lagi ya teman-teman, harus diingat itu ya, karena ya kita yang akan gelo ya, sudah subur tinggal menunggu panennya ya, berbunga terus subur ya, terus nanti membuahkan hasil. Akhirnya karena kita itu dalam pemberian micin itu keseringan, maka ya akan memberi efek jenuh pada tanaman, dan kasus lain tanaman ya akan mengalami mati atau keguguran karena efek natrium itu. Nah, cara yang kelima yang harus dihindari itu penyemprotkan langsung pada bunga atau buah atau pentil. Nah, kalau bahasa Jawanya itu pentil ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, jangan langsung menyiramkan, menyemprotkan. Nah, seperti ini, jangan ya, jangan. Kalau sudah seperti ini ya sudah, tidak usah disemprotkan. Ini tandanya sudah subur. Tidak boleh menyemprotkan micin langsung pada buahnya atau bunganya atau pada daunnya. Itu ya jangan, atau seperti ini. Ini jangan sampai ya, jangan dilakukan yang seperti ini pakai micin. Kadang yang namanya teman-teman itu kadang berbeda-beda ya pengertiannya. Ada main di situ, ada yang bilang, punyamu kok glowing. Iya, saya semprot pakai micin ya. Jangan ikut-ikutan.
Soalnya kalau kita semprot seperti ini, mungkin hari pertama glowing ya, karena micin itu tadi. Tapi lama-lama daunnya itu akan mengering karena kebanyakan natrium. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Ini harus dihindari, jangan dilakukan penyemprotan micin langsung pada daunnya, karena kalau kita menyemprotkan langsung itu ya tanaman akan mengalami keguguran. Nanti bunga-bunganya akan berguguran, padahal sudah kita tunggu buahnya ya. Hasil dari kita menanam kita tunggu kalau buah-buahan, kalau sayur-sayuran. Tapi malah justru hal ini merugikan perkembangan tanaman kita. Jadi pemberian micin sebaiknya dilakukan hanya pada masa vegetatif dan dihentikan ketika tanaman memasuki masa generatif untuk menghindari micin terkena pada bunga dan buah-buahan. Cara yang keenam, ini kalau kita memberikan micin pada tanaman-tanaman yang gede-gede seperti ini. Nah, kalau kita caranya salah juga tidak usah dilakukan. Contoh, tanamannya gede seperti ini, kita kasih micin cuma sepucuk sendok, ya tidak akan ada hasilnya. Setidaknya kalau seperti ini ya, kita kasih micin ya lumayan banyak lah, tapi kita larutkan ya, jangan ditaburkan saja di atasnya, nanti akan meradang malah ya, tidak bagus. Saya pribadi ini ya, tanaman ini, durian ini saya memakai micin juga. Ada pohon duku juga memakai micin, terus ada pohon mangga juga memakai micin, dan tanaman-tanaman lainnya di sini saya juga memakai micin. Asal tahu takarannya, jangan berlebihan dan jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit untuk tanaman yang sebesar ini ya hanya akan hilang saja, tidak ada efeknya ya. Harus pemberiannya ya lumayan banyak, tapi jangan kebanyakan, nanti overdosis juga. Jadi harus kita kira-kira ya teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga bermanfaat untuk kelanjutan kita dalam menanam tanaman hias maupun sayur-sayuran kita. Nah, jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.